Sahabat saya di seluruh Indonesia, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Alex Chandra Malau di channel Alex Malau. Kali ini saya memberikan opini saya mengenai politisi dan partai. Seorang politisi seringkali bertahan di satu partai karena memang setia kepada partai, dan juga ada karena oknum. Nah, yang benar, seorang politisi itu harusnya bertahan karena partainya, bukan karena oknum. Apabila partai ini dipimpin oleh oknum yang tidak sesuai dengan misi atau memberikan statement yang tidak cocok dengan seorang politisi, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau memang karena oknum, ini yang sangat-sangat fatal. Mengapa? Di dalam berpartai itu selalu ada silih ganti kepemimpinan, dan juga ada pergeseran. Tentu kalau kita berpartai karena oknum, maka ada baiknya kita harus mengikuti kemana oknum ini sampai akhirnya dia habis di dalam karir politiknya. Nah, saya di sini tidak membahas satu partai, namun secara keseluruhan opini saya mengenai politikus. Berdasarkan peserta pemilu 2019, ada 20 partai politik. 4 diantaranya partai lokal Aceh, dan 4 lainnya secara nasional partai baru. Nah, menurut saya ada 4 kriteria politikus yang ingin jadi pemimpin dari partai. Yang pertama, dia ingin menjadi pemimpin di Indonesia ini, baik itu kabupaten, wali kota, provinsi, atau DPR sampai DPR RI, bahkan presiden. Ini semua tidak terlepas dari pemimpin yang diusung partai. Walaupun ada beberapa yang dimenangkan oleh independen, namun saya tidak membicarakan itu. Nah, yang pertama itu tidak memiliki kekuatan, baik itu material, massa, maupun pengetahuan. Ini keinginannya kuat, kemauannya banyak, tetapi tidak memiliki massa ataupun pengetahuan di bidang birokrasi dan pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, dan juga tidak memiliki massa. Artinya dia memiliki keinginan saja. Nah, ini tidak baik. Yang kedua, mengandalkan pengetahuan tanpa memiliki massa dan uang. Katakan saja seorang birokrasi yang sudah senior di pemerintahan lantas menjadi seorang politisi, namun dia tidak memiliki material dan massa yang cukup. Walaupun dia memiliki ilmu dan pengetahuan membaca Indonesia ini betapa luasnya, betapa indahnya, betapa mudahnya untuk membangun, barangkali begitu pemikirannya karena sudah senior di birokrasi. Namun itu tidak cukup, karena dia akan sekedar membaca dan mengetahui berbekal dari membaca atau mengalami sistem di birokrasi. Dan yang ketiga, ini yang sangat baik, memiliki pengetahuan dan massa.
Seperti saya katakan tadi, sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan atau organisasi atau birokrasi, ditambah lagi dengan dukungan massa. Tentu dia mampu melihat dengan sempurna betapa luasnya Indonesia, betapa beragamnya, betapa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, agama, dan golongan. Dia mampu melihat kiri, kanan, atas, dan bawah, sehingga dia mampu menilai mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang, dan mana masalah yang harus diselesaikan. Dan juga massa yang mendukung orang yang berpengalaman ini tentunya massa yang selalu mendorong pemimpin yang dipilihnya ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga apapun yang dilakukan oleh politisi yang didukung untuk memimpin satu daerah atau bahkan presiden sekalipun akan diawasi penuh. Nah, ini yang pantas untuk kita dukung terus, dan ini yang benar menurut saya. Dan yang keempat, memiliki pengetahuan, memiliki massa, dan memiliki material. Nah, dia akan merasa sempurna, dia akan merasa menguasai, dia akan merasa dialah segalanya. Apapun yang dia perbuat dipandang sempurna, tanpa mengetahui bahwa dia telah menilai ini terlalu meninggi, terlalu sombong. Dia tidak mampu melihat yang di bawah, dia hanya mampu melihat situasi di sekitarnya, orang-orang yang setara dengannya, orang-orang yang memiliki material atau yang sesuai dengan tujuannya sendiri. Nah, ini yang bisa merusak tatanan dan birokrasi kepemerintahan. Apabila ada orang yang seperti ini tidak layak untuk memimpin daerah, ini tidak layak untuk dipilih sebagai wakil rakyat di DPR. Bahkan apabila ada ciri-ciri yang keempat ini memimpin Indonesia, selesailah sudah. Karena dia tidak akan pernah turun ke bawah, dia tidak akan pernah melihat situasi di bawah. Dia merasa bahwa dia telah sempurna memiliki segalanya. Nah, itulah 4 kriteria politisi menurut saya. Marilah kita berpolitik secara cerdas, tidak melukai, dan tidak melakukan tindakan yang tidak benar di dalam praktek politik. Karena siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita ikuti, tentu memiliki tujuan yang pasti untuk memajukan Indonesia. Salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya Alek Malau, dukung terus channel ini, menyampaikan informasi yang sangat menarik bagi kita semuanya.